kan gitu. Ya. Ya. Jadi kalau saya pernah mencoba membuat suara non sih. Ya, saya pernah membuat satu survei, Bu. Kalau saya survei itu dengan ya survei kecicilan lah, bikin semacam pertanyaan, ada sebanyak 20 sekian pertanyaan, itu dari kita kasih apa namanya angket lah, suruh menjawab. Itu sudah saya coba, Bu. Saya lakukan selama 3 tahun ya, dari 2011, 2013, 2015. Itu pertanyaannya adalah apa tujuan Anda sekolah gitu ya. Apa tujuan Anda milih SMK? Kalau barangkali Ibu SMK, SMA ini ya. SMK. Ya, saya di SMK kan. Jadi pertanyaan Ya. pertama, kenapa Anda milih SMK? Ya, pertanyaan pertama, kenapa Anda milih SMK? Yang kedua, pertanyaannya, kenapa Anda milih jurusan A, jurusan B gitu kan? Nah, itu saya pernah seperti itu, Pak. Yang ketiga, Anda daftar ke sekolah ini disuruh siapa? Gitu, ikut teman, ada beberapa pertanyaan lah. Ikut teman, disuruh orang tua, keinginan sendiri dan lain-lain. Nah, itu sudah dibuat. Kemudian apa pekerjaan orang tua Anda? Ya, Bapak, apa pendidikan ibu Bapak? Ya kayak di Dapodik lah, intinya kayak gitu, ditanya semua. Jadi ditanya, dan yang terakhir barangkali apa tujuan Anda sekolah di SMK? 85% itu adalah ingin bekerja, Pak. Ya, ketika ramai baik. Ketika anak ditanya apa pekerjaan orang tua, ini khusus Majalengka, Pak. Anak-anak di SMK itu rata-rata 80% lulusannya adalah bapaknya itu lulusan SD SMP. Ini kalau Majalengka, nggak tahu di sekolah lain. Itu hasil survei. Itu adalah dalam rangka pengenalan situasi sosial anak kan gitu, Pak ya. Nah, kalau untuk karakter secara personal, individual, apa secara psikologis mungkin urusannya BP kan begitu, Bu ya. Itu bukan urusan ya gitu, seperti itu. Jadi kita coba untuk mengenal anak itu seperti itu kalau saya lakukan. Nah, ketika masuk kelas, hal yang pertama dilakukan adalah pertanyaannya sederhana, Bu. Ya, pertanyaannya sederhana. Saya harus bagaimana? Gitu kan tuh. Saya Bapak ngajarnya harus bagaimana? Nanti jawabannya macam-macam. Jangan galak lah, jangan susah soalnya, macam-macam seperti itu. Kemudian juga pernah juga disuruh ke depan seorang-seorang kan gitu, dipanggil untuk tes ini aja, tes mental. Ditanya 1x1 seperti itu. Itu sudah pernah dalam rangka pengenalan karakter anak. Cuma ini mari kita fokus nih Pak, ini ke individual atau ke di kelas gitu ya. Nah, kalau saya rasa kita lebih cenderung tadi mengenal anak di secara umum, anak sudah datang ke sekolah kita kan gitu Bu Bapak ya. Karena kita di SMK kan anak sudah datang, sudah gede. Ya, memang harusnya dari SD itu pernah anak saya ikut tes psikotes Pak ya. Psikotes ya namanya ya. Ada itu di SD kelas berapa, kelas 4, kelas 5 tuh seperti itu. Saya tahu kemampuan anak saya karena hasil tes. Yang satu kemampuan verbalnya bagus, jadi bisa ngomong gitu, cocok jadi guru itulah. Yang kedua mah non verbal. Memang benar Pak. Setelah saya selidiki itu anak-anak yang verbal gitu ya secara ya, mangga Bapak Ibu untuk dilanjutkan. Baik, jadi terima kasih. Kita lanjutkan Ibu Bapak. Kalau saya barangkali pendekatan secara personal, anak didekati, diajak ngobrol, diajak heureuy lah seperti itu. Anak-anak yang seperti tadi tuh Bu, jadi kita pendekatan ya mungkin karena saya muda orang tua itu jadi ngerasa seperti ke anak gitu ya. Terus ya memang di usia-usia muda kayak Pak Rizky itu mah dasar apa yang gelut Pak dulu mah gitu. Macam-macam ya pikinya keras gitu ya. Ya, seperti itu Pak. Dulu saya pernah di kesiswaan juga lama ini 6 tahunan. Jadi masih tegangan tinggi tuh. Anak nafsu pinginnya ya pernah anak dihukum satu kelas di lapang upacara gitu. Anak ulangannya yang nyontek disobek pernah semua dilakukan. Tapi ujung-ujungnya kan tidak pernah berhasil. Tetap aja anak mah seperti itu. Nah, sekarang setelah ya mungkin nanti Bapak juga Ibu mengalami lah ketika di usia-usia yang sudah matang gitu ya, kayaknya udah akan beda pendekatannya Bu. Mangga yang Ibu lakukan juga, mangga Ibu Sri udah bagus ya. Jadi kalau nemu kasus seperti itu ya
akan berbeda-beda karena judulnya juga kan kita kan karakteristik Iya, anak kan betul. berbeda-beda gitu ya. Iya. Apalagi saya lama di STM, Bu SMK kan tahu sendiri lah. Mungkin Pak Rizky di jurusan apa Pak? Saya TKR. di TKJ dan TKR, Pak. Wah, bagus. Kalau TKR kan bagus-bagus apa ya? Ya. Insya Allah. Bagus-bagus. Sama Pak, di saya juga Iya saya bagus. juga ada TKR. Hmm, Jadi memang anak-anak TKR itu super amazing, Pak. ya, istimewa. Istimewa Ya. sekali, betul sekali. Nggak ada perempuannya Bu. Saya pikir hanya di sekolah saya aja gitu TKR, karena kan saya pengalamannya baru di sekolah itu saja, belum punya pengalaman di sekolah lain. Kok anak TKR begini? Ternyata teman-teman yang mengajar di sekolah lain pun juga ternyata jurusan TKR memang seperti itu. Istimewa Bu. Jadi memang butuh pendekatan yang benar-benar ya Pak untuk mengajar Ya. TKR. Kalau Ibu Sri juga ada TKR Bu, Ibu Sri? Ibu Oh mic-nya enggak, kalau dinyalakan saya gitu. jurusannya administrasi. Udah, Sosial kalau Bu ya? saya itu perempuan semua ya siswanya ya, jurusan administrasi perkantoran, akuntansi keuangan, pemasaran, TKJ juga ada, tapi laki-lakinya cuma ada 2 orang. Ya, biasa. Iya. Jadi kan kalau mengajar anak perempuan kan beda sama anak laki-laki ya. Betul sekali Bu. Jadi itu ya saya rasa barangkali kalau pengalaman saya mah ya pendekatan personal. Saya memang ngajar waktu masih tetap ngajar di perhotelan bersama Pak di Palasa itu kan unik jurusannya, ada pariwisata, perhotelan, ada juga TKJ sama TKR gitu. Ngajar satu di TKR, satunya di pariwisata, itu kan berbeda gitu. Memang menambah pengalaman buat kita. Jadi pada dasarnya Ibu Bapak pendekatan ke personal anak mah terserah lah, karena emang kalau saya kebetulan di rumah punya 1 anak laki, 1 anak perempuan, saya jodoh gitu ya. Jadi ya laki-laki seperti itu ngadidiknya, perempuan seperti itu. Kebetulan anak saya sudah dewasa semua. Jadi ketika ngajar di SMK, saya jawabannya gampang. Saya pernah boga anak segede gitu ya. Saya sudah punya anak sebesar kamu. Saya tahu sifat-sifat kamu. Kalau laki-laki masa kaos kaki nggak dicuci seminggu kan gitu. Sifatnya kan gitu. Kalau perempuan sifatnya apa? Nggak pernah ganti rok sampai isya kan gitu Bu ya. Anak kan tahu ya gitu ya. Ya pokoknya anak perempuan pulang sekolah sampai isya nggak ganti rok kan gitu Bu ya. Kalau laki-laki kaos kakinya di sepatu sampai seminggu nggak pernah cuci kan. Itu kan jadi itu yang membuat kita suasana. Kalau barangkali sebagai sebagai bahan perbandingan saja Ibu, saya pernah baca buku tentang quantum teaching atau quantum learning. Ibu pernah dengar nggak? Nah, Ibu Bapak pernah dengar ya? Belum pernah. Jadi kalau quantum learning itu hanya satu, ini syaratnya Bu, bawa mereka ke dunia kita, gitu ya. Kita masuk ke dunia mereka, itu aja kuncinya. Ya. Bawa mereka ke dunia kita masuk dunia mereka. Jadi kita masuk ke dunia remaja Bu, gitu ya. Ada cerita tentang zaman now lah. Dan di satu sisi di situ kita ajak mereka ke dunia kita, ke masa depan, ke pekerjaan dan lain-lain. Nah, itu barangkali satu buku yang menarik di quantum teaching. Nanti Ibu silahkan download lah ya. Itu seperti itu Bu. Terima kasih Pak. Maka memang ketika buku udah tinggal searching aja, ada quantum teaching. Betul. Berapa nggak tahu lah. Tapi begitu saya masih pakai sekarang ilmu cara mengajar metode kuantum. Kuantum itu kan di fisika gitu ya, kayak masuk kemana-mana. Jadi cocok sekali di MK ya Pak. Ya, jadi ketika kita ngajar anak perempuan ya masuklah ke dunia mereka tentang pacaran, tentang apa gitu. Anak laki-laki lagi tentang kenakalan, tapi di situ diselipkan atau diajak mereka ke dunia kita, nanti kamu berkerenan. Itu saya rasa yang saya saya terapkan gitu sampai sekarang. Alhamdulillah, makanya